Petugas imigrasi menggagalkan keberangkatan belasan calon jemaah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 calon jemaah haji ilegal. Modus para pelaku yakni dengan menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya para pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kini tengah memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal. Sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Mereka mengaku ikhlas, senang dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah, alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara istri beberapa kali ikut manasik juga diterang-terangin juga cara-caranya. Ya alhamdulillah udah ngerti sih, sama kemarin paling packing. Belum bisa karena belum 17 tahun. Nah tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat. Terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Di kota suci Madinah, geliat musim haji mulai terasa. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia mulai memadati Masjid Nabawi. Jemaah calon haji dari seluruh dunia melakukan aktivitas di pelataran maupun di dalam Masjid Nabawi. Padatan di Masjid Nabawi terlihat di saat mendekati waktu sholat. Selain itu mereka juga sering memanfaatkan waktu di dalam masjid untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umrah pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Banten diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Pelepasan kloter pertama ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI. Sebanyak 391 jemaah haji
yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Banten tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Suasana haru dan bahagia terasa saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Prosesi pemberangkatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad. Keduanya juga meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan para jemaah. Pihak otoritas bandara pun turut memastikan alur keberangkatan berjalan lancar, terutama bagi jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah hampir 60% jemaah haji misalnya, kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu-lalu, dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu sudah selesai. Dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Usai upacara pelepasan, ratusan jemaah pun diarahkan menunggu keberangkatan dan bertolak ke Tanah Suci pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Selena Yahya Auliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji dari sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Kata Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil menabung belasan tahun dari jualan siomay, penantian ke Tanah Suci pun tiba. Seorang ibu di Bandung, Jawa Barat akhirnya akan berangkat bersama anaknya yang menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Perjuangan panjang Halimah untuk bisa berangkat ibadah haji akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Seorang ibu berusia 48 tahun ini telah menunggu hampir 13 tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Berkat kerja kerasnya bersama suami berjualan siomay, pundi-pundi rupiah dapat terkumpul. Namun, Halimah akan pergi ke Mekah bersama putri sulungnya, Mutia, sebab sang suami meninggal dunia pada tahun 2021. Untuk melunasi ongkos biaya haji, Halimah bekerja serabutan, mengasuh anak tetangga, dan menjahit. Dari jualan bakso tahu, siomay. Berapa tahun itu nunggunya, Ibu? Nunggunya ini berarti hampir, saya kan suami udah meninggal 5 tahun gak jualan ini. Jadi nabungnya udah dulu sebelum ini. Soalnya saya kerjakan serabutan, seminggu cuma 100.000, anak 4, sekolah semuanya. Kalau menurut logika manusia kan gak ininya 100.000 seminggu gak akan cukup. Tapi kan Allah yang mencukupi segalanya. Kini impian beribadah haji ke Tanah Suci akan segera terwujud. Halimah bersama putrinya akan berangkat dengan ratusan jemaah calon haji lainnya di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.